kita selalu juga tertipu memandang bentuk dan rupa. Bagaimana supaya kita bisa memandang Allah pada diri? Kalau sama gelas pecahkan, kalau sama diri hancurkan, meleleh darahku. Lihat, maka gunakanlah bahasa yang paling tepat, cari ya kata yang paling pas untuk menghantarkannya. Kalau sama gelas itu dihancurkan atau pecahkan. Kalau pada diri difanakan. Itu bahasanya fana. Apanya yang difanakan? Fanakan wujudnya ke dalam wujudnya Allah, maka nyatalah wujudnya Allah semata-mata. Fanakan sifatnya ke dalam sifat Allah, maka nyatalah sifat Allah itu semata-mata. Kalaulah wujud dan sifat Bapak Ibu telah fana ke dalam wujud dan sifatnya Allah, maka ketika itulah nyatalah wujud dan sifat Allah itu semata-mata. Disitulah nyatanya Allah itu yang wujud secara mutlak itu Bapak Ibu. Itu ngaminya tuh, nyata Tuhan. Nah sekarang, kemana tempat memandang nyatanya Tuhan itu? Nah lihat, kalau Tuhan telah nyata, kemana tempat memandang nyatanya Tuhan? Memandang nyatanya Tuhan secara sempurna itu adalah kepada insan. Insan itulah tempat memandang kesempurnaan nyatanya Tuhan itu. Apa kata Allah? Ini kata Allah nih dalam hadis qudsi. Al insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu. Yang kedua, al insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Makanya diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan memandang nyatanya akan diri Allah. Alam ini kan nyatanya diri Allah juga Bapak Ibu. Akan tetapi nyatanya diri Allah pada alam. Sempurna pada diri. Disitulah rahasianya tuh. Wajib kita mengenal diri itu. Supaya kita tahu siapa sejati diri. Siapa seakmal diri. Siapa diri sejati. Dan siapa sebenar-benar diri. Rupanya yang dikatakan seakmal diri. Diri sejati. Sejati diri. Itu tiada lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla. Dialah diri yang ahad itu. Dialah diri mutlak. Dialah diri yang wahdatul wujud yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Nyata pada diri Bapak Ibu ini. Insan. Nah, kalaulah Tuhan itu telah nyata pada insan, apanya yang nyata sebenarnya? Nah, lihat. Apanya betul yang nyata pada diri Bapak Ibu? Apanya Tuhan yang nyata? Nyatanya Tuhan itu pada insan, yang nyata itu adalah zatnya. Yang nyata itu adalah sifatnya. Yang nyata itu adalah asmanya. Yang nyata itu adalah af'alnya. Karena yang nyata itu adalah zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah, maka disebutlah insan itu namanya wujudullah. Ini dia. Disebutlah insan itu ainullah. Disebutlah insan itu hakikatullah. Itu dia memahami secara bahasa hakikat itu. Sekarang, kalaulah zat Allah nyata pada insan, sifat Allah nyata pada insan, asma Allah nyata pada insan, afal Allah nyata pada insan,
Kita lihat satu-satu. Nyatanya afal Allah pada insan terpandang pada tubuh. Nah, lihat. Ya, nyatanya afal Allah pada insan nampak pada tubuh. Jadi apa yang diperbuat oleh tubuh ini, itulah sebenarnya nyatanya fiil atau perbuatan Allah itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu, dan Allah pula yang menciptakan apa-apa yang kamu perbuat. Jadi sebesar zarah, kulu min indillah. Sebesar zarah dari perbuatanmu itu nyatanya perbuatan aku. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa yang ada di sisimu itu hakikatnya binasa, tidak pernah ada. Dan apa yang di sisi Allah itulah kekal abadi itu, Bapak Ibu. Nah, maka disitulah kita paham bahwa diri kita itu tidak ada. Itulah yang disebut diri yang la haula wala quwata illa billah itu. Nih dia. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan hanya daya dan upaya Allah. Pertanyaannya, mana yang diri la haula wala quwata pada diri Bapak Ibu, dan mana pula yang dikatakan illa billah pada diri Bapak Ibu? Nah, lihat, yang dikatakan la haula wala quwata pada diri, inilah yang disebut namanya dengan tubuh jasmani. Nah, la haula wala quwata ini adalah tubuh. Ini bangkai ini cangkangnya, ini kesingnya. Ya. Ini diri yang KW namanya Bapak Ibu. Lihat tuh yang KW. Yang busuk kehancur, kalapuak. Ini yang KW itu. Ini hakikatnya mati ini. Buta, tuli, bisu, lemah, papoh, mati. Itu yang la haula wala quwata itu. Lalu mana yang ilah billah pada diri Bapak Ibu? Yang membuat tubuh ini bisa bergerak, yang membuat tubuh ini bisa hidup. Itulah yang dikatakan namanya ilah billah pada diri itu yang ruh tuh. Itu yang ilah billah tuh. Makanya ketika Allah bertanya dalam firman-Nya, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan aku, kata Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Tidaklah aku beri kamu pemahaman tentang ruh, ilmu tentang ruh, melainkan sedikit. Sedikit itu maksudnya sedikit yang tahu, sedikit pula yang diberitahu. Jadi yang sedikit yang tahu itu adalah sedikit yang diberitahu oleh Allah. Sedikit menurut Allah, banyak menurut awak tuh Bapak Ibu. Banyak menurut kita, alun cuki seiprit menurut Tuhan lena. Seiprit le tahu. Sengening. Secuil. Itu secara arti. Secara makna, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah aku, kata Allah. Di mana letaknya ruh itu adalah aku? Karena ruh itu adalah sifatku wa sifatilah ghairi. Karena ruh itu ada sifatku, maka sifatku itu tiada lain adalah aku itu. Kalaulah sifat itu tiada lain adalah aku, akulah itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Untuk lebih memudahkan Bapak Ibu memahaminya, yang diri Bapak Ibu itu yang mana? Tadi ini baru jalan nih. Kenal diri, kenal Tuhan. Yang mana yang diri Bapak Ibu tadi? Lihat supaya nyata nanti di situ. Yang mana yang diri Bapak Ibu nih?
Yang sebenar-benar diri Bapak Ibu tuh, inilah yang disebut namanya dengan hayat. Ya Bapak Ibu ya. Yang mana diri Bapak Ibu? Yang sebenar diri itu hayat. Namun hayat itu baru sebutan tuh Bapak Ibu. Setiap sebutan, setiap nama ada orangnya tuh. Jangan taunya hayat-hayat tapi tidak tahu orang yang mana. Nah, lihat mana yang sebenar hayat. Yang sebenar hayat itu adalah nyawa. Nyawa itu maknanya nyata, wujud Allah tuh meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Itu yang nyawa tuh. Nyawa itu juga baru sebutan. Mana yang nyawa tuh? Yang nyawa itulah yang disebut namanya dengan napas. Kadang kita sulit mencari yang hidup di dalam diri. Padahal Bapak Ibu setiap saatnya bernapas. Itu yang turun masuk tuh, yang keluar masuk, yang turun naik tuh. Ya, kita payah mencari yang hidup di dalam diri. Padahal kita setiap saatnya bernapas. Yang keluar masuk, yang turun naik. Itu napas. Napas ini itu baru sebutan. Mana yang sebenar napas tuh? Yang sebenar napas itu yang ruh itu. Nah, yang ruh. Ruh itu juga sebutan. Mana yang sebenar ruh? Yang sebenar ruh itulah yang disebut namanya Nur Muhammad tuh. Mana yang Nur Muhammad tuh? Yang sebenarnya Nur Muhammad itulah yang disebut namanya dengan sifat. Sifat yang mana? Itu yang sifat ma'ani itu. Sifat yang 7. Nih. Nah, sama, basar, kalam, ilmu, kudorat, irodat, dan hayat. Nah, yang sebenarnya sifat tuh, ya, itu tiada lain adalah zat. Yang sebenar sifat itu adalah zat. Nih, zat. Nah, siapa yang sebenar zat? Yang sebenar zat itu adalah aku. Siapa aku tuh? Namanya itulah Allah. Innani anallah. La ilaha illah ana. Sesungguhnya aku inilah Tuhan yang bernama Allah. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud. Melainkan yang nyata dan wujud itu adalah aku, kata Allah. Karena akulah yang awal, akhir, zahir dan batin. Awalnya aku, tidak ada ujungnya. Awalnya aku, tidak ada permulaannya. Akhirnya aku, tidak ada pangkal dan kesudahannya. Zahirnya aku, nyata pada segala yang wujud. Walaupun Allah tidak berbentuk dan tidak berupa, namun segala bentuk dan rupa itulah kezahiran nyatanya akan rupa wujud Allah itu yang semata-mata. Dan dialah yang batin. Walaupun Allah itu batin, namun batinnya tiada tersembunyi karena dia telah zahir pada segala yang ada ini. Maka Allah lah segala-galanya. Segala-galanya itulah nyatanya akan diri Allah itu. Tuh Bapak Ibu. Nah, rupanya yang sebenar diri itu tidak lain adalah Allah Azza wa Jalla. Ini yang sebenar-benar diri itu. Allah itu lain katakan namanya diri sejati. Allah itulah yang namanya sejati diri. Allah itulah yang katakan seakmal diri. Allah itulah yang katakan sebenar-benar diri. Kenapa dikatakan dia diri sejati, sejati diri? Kenapa dia dikatakan seakmal diri dan sebenar-benar diri? Karena dialah diri yang wujud secara mutlak. Dialah diri yang satu-satunya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Dialah diri yang ahad itu. Esa, tunggal dan tiada berbilang itu. Maka disitulah nyatanya akan fiilnya tuh pada tubuh ini.